Selamat siang dok, ini ayah saya lemes banget kelihatannya hari ini. Udah 3 hari susah makan dan minum. Pagi ini malah sama sekali nggak mau makan dok. Saya khawatir kenapa-napa nanti dia. Waduh, iya ya, ayahnya kelihatan lemas sekali. Coba dibaringkan di tempat tidur dulu biar istirahat, sekalian saya periksa fisiknya. A few moments later. Gimana dok hasil pemeriksaannya? Selain dehidrasi karena kurang minumnya, saya belum ketemu sebab lain sih Pak yang menjadi penyebab nggak mau makannya. Memang kalau usia lanjut dengan gangguan nafsu makan, penyebabnya bisa banyak sekali. Saran saya ini dirawat untuk nanti juga kita periksa-periksa lebih lanjut. Kira-kira penyebab ayah saya susah makan apa ya? Aduh dok, sebentar. Saya mules mau BAB. Saya ke toilet sebentar ya. Baik Pak, hati-hati ya ke toiletnya. Banyak hal sih Pak yang mempengaruhi gangguan makan pada usia lanjut. Misalnya nih, perubahan hormon-hormon yang mempengaruhi rasa kenyang dan lapar. Kemudian ada perubahan fisiologis juga ya dari gerak saluran cerna pada pasien usia lanjut. Nah, terus yang perlu banget dicari nih justru faktor sekunder, faktor lain. Misalnya apakah ada komorbid sakit kronik mempengaruhi nafsu makan, misalnya gagal jantung atau penyakit paru kronik. Kemudian ada depresi nggak pasiennya, ada gangguan berpikir nggak, kognitifnya terganggu atau demensia. Kemudian masalah gigi ini juga penting ya, banyak yang ompong nggak atau banyak masalah gigi yang lain nggak. Terus jangan lupa pikirkan efek samping obat-obat tertentu. Variasi makanannya juga gimana, bagus nggak atau monoton gitu-gitu aja. Lalu ada infeksi nggak, ini juga sering pada orang usia lanjut, misalnya pneumonia, radang paru atau radang saluran kemih gitu ya. Sampai faktor sosial ekonomi, contohnya tidak punya uang, itu juga berpengaruh lah jelas ke nafsu makan. Kalau uang sih saya nggak khawatir. Bapak mah salah satu orang tua paling tajir dok di bumi ini. Gigi juga kita rawat bener. Makanan mau makan apa juga kita sediain. Sakit kronik kayak jantung, paru, terakhir dicek bagus. Makanya saya bingung sampai kayak gini. Ini tapi nggak bahaya kan dok? Bisa diatasi kan? Ya, seperti yang saya bilang Pak, ini banyak yang harus dicek supaya jelas sebabnya. Terutama apakah ada pencetus akut, misalnya infeksi, yang gejalanya kadang suka nggak khas ya pada pasien-pasien usia lanjut. Soalnya kalau ada infeksi terus peradangan di badan, biasanya akan sangat mempengaruhi nafsu makan pasien-pasien lanjut usia. Nah, bahayanya ya tentu aja ada. Selain dehidrasi, nanti lama-lama mempengaruhi status nutrisi, otot-otot yang kecil, terjadi kondisi yang namanya sarkopenia, pada akhirnya akan meningkatkan angka kesakitan dan bahkan kematian. Waduh, tolong bapak saya dok. Saya nggak mau sampai terlambat penanganan. Cek-cek aja semua biar jelas sebabnya. Tenang Pak, pasti saya akan periksakan sesuai indikasi. Saya sebenarnya nih udah salut banget ya sama Bapak yang perhatian sama orang tuanya. Udah dibawa nih sebelum kondisinya memburuk. Seringkali saya dapat itu kalau orang tua ya karena gejalanya suka nggak khas, jadi suka telat dibawanya dan keburu jadi terlambat ya ditanganin. Dok, sudah selesai belum? Saya mau pulang aja. Akhirnya bisa keluar juga setelah 2 minggu sembelit. Badan saya turun hampir 2 kilo setelah buang air besar. Jadi lapar saya sekarang. Nak, yuk kita pulang. Ayah mau makan soto Betawi sama sate Padang. Walah, 2 minggu Pak nggak buang air besar. Pantes perutnya begah begitu. Ya udah, saya resepin pencahar dulu ya. Waduh, ternyata ayah cuma sembelit. Makasih ya dok, jadi ngerepotin. Saya bawa ayah saya makan dulu kalau gitu. Hehehe. Dadah, dadah. Ya baik Pak, selamat nikmatin makanannya ya. Aduh, jadi lapar juga nih ya. Aduh, pesan soto Betawi juga deh.